Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 12 pada hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Semoga ya Allah anak-anak diberikan sehat-sehat walafiat dan diberikan umur panjang ya. Oke. Untuk hari ini materi akan Bapak berikan pada bab 1 yaitu dengan judul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tahun ajaran 2021-2022. Oke, anakku semuanya mohon dipersiapkan buku LKS-nya dan buku catatannya ya. Mohon diperhatikan dari pelajaran Bapak ini ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, ini dengan peta konsep. Di sini ada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ini ada tiga peta konsep. Ya, hak dan kewajiban warga negara, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak warga negara. A. Pengertian hak. Apakah hak warga negara sama dengan hak asasi manusia? Tetapi dapat dibedakan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak dalam penciptaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi bersifat universal dan tidak dibatasi kewarganegaraan. Adapun hak warga negara sifatnya dibatasi status kewarganegaraannya. Nah, ini ya, jadi ada perbedaan. Kalau sifatnya di sini hak yang sangat universal tidak dapat dibatasi, sedangkan hak warga negara dapat dibatasi ya statusnya warga negara. Nah, karena jadi hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan yang sudah dimiliki sejak kamu dilahirkan ya, sejak keluar dari dalam perut kamu sudah ada itu hak asasi manusia. Nah, ini hak di sini ada lagi, hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Ya. Adapun pengertian hak menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Sacito Raharjo, ahli hukum Indonesia, menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tertentu. 2. Menurut Van Aveldam, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum. 3. Menurut Noto Nagoro, ahli hukum Indonesia, menyatakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Nah, ini semuanya para ahli mengatakan yang sangat berbeda-beda menurut penelitian mereka ini ya. Oke. Ciri-ciri hak. Ini menurut Fitzgerald dalam bukunya Raharjo menyatakan bahwa hak mempunyai 5 ciri. 1. Diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut. 2. Tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. 3. Hak yang dimiliki seorang
mewajibkan kepada orang lain untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan. Keempat, commission yang menyangkut sesuatu yang disebut objek hak. 5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel. C. Jaminan hukum atas hak warga negara Indonesia. Berikut adalah instrumen hukum perlindungan hak warga negara yang berlaku di Indonesia. 1. Landasan filosofis. Pancasila memberikan perlindungan hak pada warga negara dalam setiap silanya. Namun, secara khusus perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam sila kedua Pancasila. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis terhadap perlindungan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai 28. Ini ada di undang-undang ya. Ada di Undang-Undang Dasar 45. Ini kata anak-anakku semua punya undang-undang. Bisa dilihat ya, pasal 28A itu dan 21 itu kemungkinan itu tentang hak asasi manusia ya yang diatur oleh undang-undang. Nah, di sini adapun kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J, hak warga negara juga diatur dalam pasal lain antara lain sebagai berikut. A. Pasal 26 tentang hak warga negaraan ya. Di sini mungkin hak warga negaraan, status keluarga negaraan ya yang mempunyai hak menjadi warga negara Indonesia yang di sini. Ya, pasal B, pasal 27 tentang hak dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, di sini di mana setiap manusia mempunyai hak atas kesamaan pada hukum ya. Jadi tidak diskriminatif ya. Tidak membedakan masalah hukum di sini ya. Ini dan pemerintahan bisa juga di sini di mana setiap orang berhak untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Pasal 27 ayat 2 tentang hak mendapatkan pekerjaan. Ini dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini jadi di sini undang-undang mengatakan setiap masyarakat, setiap orang berhak mempunyai pekerjaan, baik pekerjaan di kantor, menjadi apapun ya, menjadi kerjaan di PT atau dimanapun, ini layak ya untuk kehidupan mereka ya. Di sini punya hak ya. Haknya apa di sini? Bisa juga mendapat gaji, ya, mendapat upah ya ini. Pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini setiap warga negara Indonesia berhak ya membela negaranya ya karena diatur oleh Undang-Undang Dasar. Membelanya namanya pembelaan untuk mengamankan Indonesia, untuk memperjuangkan Indonesia, untuk membela negaranya, nah itu ya. Oke. Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Di sini jadi warga Indonesia boleh menyatakan istilahnya orasi atau bisa juga mempunyai perkumpulan organisasi ya ini namanya berserikat atau berkumpul ya ke organisasi apapun ya tapi dia boleh bertentangan dengan undang-undang ya tuh. Oke. Pasal 29 tentang hak dan kemerdekaan menurut agama dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Nah, ini jadi masyarakat bebas memeluk agamanya masing-masing, memilih agamanya masing-masing tanpa intimidasi, tanpa tekanan ya, karena sesuai dengan keyakinannya. Karena udah diatur oleh undang-undang. Yang penting di sini agama yang baik, bukan agama baru ya. Ini agama yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena Indonesia mempunyai 6 agama ya. Di sini Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik ya. Oke.
Nah, pasal 30 tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan. Nah, ini bisa juga membela negara, menjalankan kewajibannya untuk mempertahankan negaranya, menjaga negaranya supaya tidak ada gangguan, tidak ada ancaman dari negara manapun maupun dari dalam maupun luar ya. Ini wajib setiap warga negara ikut mengamankan dan mempertahankan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 31 hak pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap warga negara Indonesia seluruhnya berhak mendapatkan pendidikan ya dan pengajaran. Nah, ini di mana di sini pemerintah sudah membantu ya istilahnya untuk dalam pendidikan baik berupa segala macam ya fasilitas ya. Nah, ini karena ini ada undang-undangnya ya yang diberikan dalam di mana kewajiban warga negara untuk ikut mendapatkan pendidikan ya. Pasal 32 tentang jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, ini dijamin ya di mana warga negaranya kebebasan untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya ya, mungkin tradisinya ya, tradisi yang ada di seluruh wilayah Indonesia ya, tradisi dan adat istiadat ini ya kebudayaannya. Pasal 33 tentang hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang makmur. Nah, ini diatur oleh undang-undang bahwa ekonomi kesejahteraan rakyat itu sudah ada undang-undangnya ya, di mana pemerintah atau negara menjamin ekonominya kepada warga masyarakat Indonesia. 34 tentang hak mendapatkan jaminan sosial. Nah, ini bisa juga di sini contohnya ya BPJS ya, atau di sini bisa juga asuransi kesehatan untuk masyarakat baik yang baik yang di masyarakat biasa maupun masyarakat menengah, masyarakat manapun ya di sini. Tiga landasan operasional. Beberapa undang-undang yang menjadi peraturan operasional yang mengatur jaminan warga negara adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak dan Perlindungan Konsumen. E. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh. G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Atau Convention on the Elimination of all form of discrimination against women. Ini dimana semuanya undang-undang yang sudah diatur. Sini ada pengadilan HAM. Apabila ada pelanggaran HAM itu diadilkan. Nah, pengadilan khusus HAM baik hak asasi berat maupun pelanggaran hak asasi ringan ya. Di sini siapa-siapa yang melanggar hak asasi manusia, yang melanggar atau melecehkan HAM hak asasi manusia itu bisa diadili dengan pengadilan HAM ya. Ini tentang perlindungan anak. Di sini di mana anak-anak yang ada di Indonesia dilindungi ya, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh disiksa, tidak boleh
ya dibully, ya ini karena ada perlindungan anak. Bisa juga KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu namanya KPAI, ya, di mana anak-anak itu harus dilindungi, ya, tidak boleh dikerjakan keras. Ini hak dan perlindungan konsumen. Ini secara di mana para dagang, penjual, ya, pembeli, nah ini dilindungi oleh hak, ya, hak dalam konsumen perlindungan perdagangan di sini, ya. Berdasarkan pendapat, kebebasan yang pendapat, boleh masyarakat untuk menyatakan pendapat, kebebasannya untuk menentang umpamanya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah, bisa masyarakat, ya, untuk menyatakan pendapat di muka umum. Ini tentang tenaga kerja yang mengatur. Ini ada undang-undang tenaga kerja tentang upah buruh, ya, hak buruh, ya, dan jaminan kesehatannya, ya, karena di sini ada undang-undangnya. Ini pengesahan di mana sidang PBB ada istilahnya tentang diskriminasi terhadap wanita. Di sini tidak boleh, ya, berbentuk diskriminasi karena ada undang-undang persidangan di Konvensi Dunia. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah hal yang seharusnya dilakukan. Notogoro menjelaskan bahwa kewajiban berasal dari kata wajib. Secara umum, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Secara umum, kewajiban warga negara terhadap pemerintah atau negara adalah sebagai berikut. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, dan hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Menghormati hak orang lain, moral, etika, serta tata tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. D. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, ini kewajiban warga negara seperti ini, ya, secara umum. Harus patuh kepada undang-undang, ya, setiap warga negara, ya, tidak boleh menyepelekan atau egois terhadap undang-undang, baik yang tertulis maupun hukum internasional, ya. Hukum internasional ini undang-undang yang ada di luar, ya. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, atau penguasa yang sengaja melanggar hak asasi manusia, itu bisa juga dikategorikan atau disidangkan di hukum internasional. Ikut pembelaan negara, ini sudah dijelaskan tadi, ya. Serta jadi setiap warga negara, ya, bisa juga membela negaranya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai Pancasila dapat dibedakan atas nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai Pancasila. Itu ketuhanan yang Maha Esa, mengembangkan toleransi antar umat beragama, ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. 3, persatuan Indonesia rela berkorban untuk bangsa dan negara. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah mufakat setiap mengambil keputusan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Ini di mana nilai 1 ini harus sikap toleransi, bersikap saling bantu, harus sikap bahu membahu sama umat beragama. Tidak boleh diskriminasi, tidak boleh intoleran, ya. Ini
Jadi di sini kemanusiaan yang adil bisa juga jadi menyebabkan orang sesuai dengan harkat, menghormati orang ya. Jadi supaya adil, tidak diskriminasi juga ya. Nah, rela berkorban ini. Nah, ini rela setiap warga negara ikut serta membela negaranya. Nah, ini harus bisa musyawarah mufakat apabila ada suatu apa-apa atau sikap tidak boleh egois, kita mengambil sikap mengambil keputusan bermusyawarah ya. Ini dengan tujuan sila keempat. Nah, di sini bersikap adil sama ya, tidak boleh membedakan dan menghormati juga orang lain ya. B. Nilai instrumental. Instrumental adalah penjabaran lebih lanjut atas nilai dasar. C. Nilai praktis. Nilai praktis Pancasila merupakan implementasi dari nilai instrumental Pancasila. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Warga negara yang pernah terjadi hak dan kewajiban warga negara pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Lantas mengapa masih ada saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor. A. Faktor internal, ini sikapnya egois. Nah, sikapnya egois ini 2. Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan. 3. Sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. Ini faktor internal. Faktor eksternal adalah penyebab dari luar, tidak tegasan aparat penegak hukum, ada kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Aparat hukum yang bertindak semena kesalahan dalam mengimplementasikan serta menerapkan norma-norma dan perintah hukum, penyalahgunaan teknologi. Ini kemarin sudah Bapak bahas ya, yang minggu lalu, jadi tinggal diingat aja anak-anak ya. Kemarin ini ngulang aja Bapak ya. Oke. Kasus pelanggaran hak warga negara, ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara adalah berikut. Pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, C. Alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan dengan kaki lima, D. Menciptakan kegaduhan di perpustakaan. 3. Kasus pengingkaran kewajiban negara, beberapa contoh pengingkaran adalah sebagai berikut: melanggar aturan lalu lintas, menghindari tugas penjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh, putus sekolah, tidak melaksanakan tugas-tugas tiket. Nah, inilah kasus-kasus yang setiap hari yang kita lihat ya di masyarakat ya, di sini atau dimanapun yang biasa kita lihat. Ini banyak kasus-kasus yang membuat pelanggaran sesuai dengan tentunya hak warga negara. Di sini pendidikan tidak merata ya, jadi banyaknya kesenjangan sosial karena di mana harusnya pemerintah meratakan pendidikan ya setiap daerah, jadi jangan sampai ada kesenjangan sosial. Ini sebutnya di sini banyaknya ketidakadilan hukum, jadi hukum itu bisa sangat dibeda-bedakan, bisa juga diskriminatif ya. Ini dimana hukum itu dijalankan harus sesuai dengan undang-undang ya, dengan adil ya, dengan secara transparan. Ini bisa di sini banyak pedagang kaki lima yang melanggar di mana hak jalan bagi seorang ya untuk dijadikan fungsi trotoar sebagai kaki lima. Ini melanggar hak orang ya. Ini sehingga menciptakan kegaduhan di pusaka. Ini contoh-contoh ya yang Bapak sudah jelaskan. C. Penanganan pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara adalah berikut. A. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. Ya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditekan dengan mempertegas peran lembaga penegak hukum. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus direalisasikan dengan memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. B. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang baik sehingga hak dan kewajiban warga negara bisa terakomodasi dengan baik. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dapat melakukan evaluasi pelayanan publik dengan memperhatikan fasilitas umum publik sebagai berikut. Ini jadi penanganannya gimana pemerintah biasanya ya. Jadi orang yang punya hak jangan sampai diingkari. Di sini namanya banyak kasus-kasus penegak hukum yang tidak tegas ya. Jadi di mana hukum itu bisa juga diperjualbelikan ya, bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia di sini ya. Jadi sini pemerintah harus tegas, ya harus mempunyai lembaga ya yang ada di Biro Penegak Hukum. Ini juga di sini pemberantasan korupsi juga kurang tegas ini pemerintah, ya tidak seperti di luar negeri, ya dimana banyak lebih parah lagi di sini banyak tindak-tindak korupsi yang begitu banyak di setiap daerah, baik di tingkat kabupaten dan di tingkat kepala daerah. Di sini harus bisa menegakkan supremasi hukum, ya. Jadi harus tegas pemerintah di sini. Itu transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kondisional. 3. Kondisional sesuai dengan kemampuan pemberi. 4. Partisipatif, mendorong dan peran serta masyarakat yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, tidak diskriminatif, tidak membedakan sara. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik sangat dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Pemberian ruang bagi masyarakat dan lembaga-lembaga politik dapat memberikan kesempatan untuk meminimalisasi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan negara. Contoh, membiasakan hidup rukun. Hidup rukun merupakan cara efektif yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintah. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar bangsa. Kerjasama memberikan pelajaran untuk saling mengerti dan memahami kondisi lingkungan masyarakat. Dengan kerjasama akan terbangun sikap positif antar sesama anggota kelompok atau kelompok di luar kelompok. Inilah kira-kira di mana meningkatkan kualitas pelayanan publik banyak bermacam-macam ya. Sini kira-kira ada 6 ya 6.
sifatnya transparan, terbuka, ya, supaya bisa dilihat oleh semua penduduk, ya. Nah, ini akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan itu bisa istilahnya sifatnya harus benar-benar diundang-undangkan, ya, diundang-undangkan sesuai dan dipertanggungjawabkan. Ini kondisi kemampuan memberi. Di sini kesamaan hak, partisipatif, keseimbangan hak dan kewajiban. Dua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dilakukan untuk lingkungan keluarga, bersikap jujur, hidup rukun, menghormati orang tua. Di lingkungan sekolah, menasihati teman yang berbuat salah, menjaga ketitipan pada saat belajar di kelas. Saya di lingkungan masyarakat, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Dua, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Di lingkungan bangsa dan negara. Satu, mentaati peraturan perundang-undangan, saling membantu warga negara yang kena bencana alam. Nah, ini bagaimana partisipasi masyarakat supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran, atau pengingkarannya. Jadi kewajiban ini di sini ada di lingkungan keluarga. Di keluarga ini harus bersikap jujur, baik dari adik, dari ibu, bangunnya ibu sama anak sama orang tua bersikap jujur, sama dengan kakak adik bersikap jujur semuanya, ya, di sini keluarga dan saudara-saudaranya. Ini hidup rukun, ini damai, aman, sentosa, ya. Ini harus bisa menghormati orang tuanya. Ini di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, ya sama-sama teman, ya, harus menasihati jangan sampai berbuat kesalahan, ya. Jadi ada teman umpamanya harus menasihati, ya, harus sama-sama berbuat baik. Nah, itulah kalau di lingkungan sekolah. Dan menjaga ketertiban, kedamaian, ya. Saat belajar di kelas tidak boleh gaduh, tidak boleh istilahnya tidak boleh kasar, ribut, ya, tidak boleh anarkis, ya. Di masyarakat harus kerjasama, membantu membersihkan lingkungan, ya, kerja bakti, gotong royong, ya, sama-sama masyarakat di lingkungan wilayah masing-masing. Dan bangsa negara mentaati peraturan perundang-undangan, ya, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, ya. Saling membantu, saling menolong, ya, apabila ada warga yang kena bencana alam, baik di daerah, di perkotaan maupun di pelosok-pelosok. Oke, saya rasa itu materi dari Bapak, ya. Sebelum Bapak menutup dari materi Bapak ini, kira-kira anak-anak ada yang mau bertanya tidak dari materi Bapak ini? Kira-kira oke. Nah, mungkin ada soal kira-kira nggak, ya? Nah, ya, Bapak akan memberikan soal dulu, ya. Soal ini halaman ya, di sini ada soal sebanyak 25 soal. Atau enggak deh, kalau enggak 10, ya. 10 soal aja. 25 terlalu banyak, ya.
10 soal, tolong ya kamu isi, tinggal lihat di LKS, kamu tinggal ngisi aja ya. Ini ada di Google Chrome ya, di Google Chrome ya. Kamu tinggal isi, umpamanya di sini kamu baca sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang dengan penuh tanggung jawab dinamakan. Nah, kamu tinggal isi aja nih ya ABCDE ya. Kamu baca kalimatnya, jangan ditulis kalimatnya, isinya aja ya. Isinya. Nah, nanti nilainya sudah ketahuan ya. Nilainya sudah ketahuan. Kamu lihat LKS-nya halaman 14. Tes formatif uji kompetensi dengan kompetensi dasar 3.21 ya. Oke. Itu jadi tolong anak-anakku tugas dari Bapak ini benar-benar dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, jadi ini saya cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak pesan kepada anak-anakku semua kelas 12 ya, tolong dijaga kesehatannya ya, karena selama pandemi ini belum berakhir, mari kita jaga hidup sehat ya, hidup harmonis ya, hindari stres ya. Nah, ini tolong protokol kesehatan dilaksanakan. Umpamanya tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.